hit the bell and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang persamaan lingkaran, yaitu tentang transformasi persamaan lingkaran menggunakan garis lurus. Jika terdapat sebuah persamaan lingkaran baik di pusat P 0,0 dan di titik pusat P A, B yang memiliki jari-jari sebesar R satuan, maka saat ditransformasi oleh sebuah garis lurus Y sama dengan MX tambah C akan menghasilkan bayangan dari persamaan lingkaran yang baru. Artinya, tujuan dari transformasi persamaan lingkaran di sini yaitu menentukan bayangan dari persamaan lingkaran yang menggunakan garis lurus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mencari persamaan lingkaran asal jika diketahui bayangan persamaan lingkaran dengan menggunakan transformasi sebuah garis lurus, dan garis lurusnya dianggap dengan lambang Y sama dengan MX tambah C. Lalu langkah transformasi dengan menentukan bayangan persamaan lingkaran yang baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tentukan besar gradien garis lurus terlebih dahulu, yaitu sebesar M. Jika sulit, maka ingat-ingat kembali materi tentang SMP terkait gradien garis lurus yang dilambangkan dengan M. Lalu yang kedua, nilai gradien M dianggap sama dengan sebesar tan theta. Dengan menggunakan sifat trigonometri saat di kelas 10, yaitu pada segitiga siku-siku, maka gunakan untuk mencari sin theta dan cos theta, sifat dari sisi depan, samping, dan miring. Lalu yang ketiga, cari nilai sin 2 theta dan cos 2 theta, di mana nilai sin 2 theta adalah 2 sin theta dikali cos theta, kemudian cos 2 theta adalah 1 dikurang 2 kali sin kuadrat theta, di mana nilai sin theta dan cos theta dicari berdasarkan nilai gradien M yang dianggap sama dengan sebesar tan theta. Yang keempat, cari titik bayangan X aksen, Y aksen, yaitu bayangan dari titik X, Y. Jadi lambang titik asalnya adalah X, Y, serta bayangan yang dihasilkan dianggap X aksen dan Y aksen, yang terletak pada lingkaran dengan rumus sebagai berikut, yaitu disimbolkan dalam bentuk matriks. X aksen, Y aksen sama dengan cos 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta min cos 2 theta dikalikan dengan variabel X, lalu yang di bawah adalah Y min C, dan ditambahkan dengan 0 tambah C, di mana variabel C berasal dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX tambah C. C sendiri adalah besar konstanta yang dimiliki dari persamaan garis lurus. Kemudian nomor 5, setelah mendapatkan bayangan X aksen, Y aksen, semua variabelnya diubah dalam bentuk X dan Y, karena ketika mendapatkan bentuk X aksen, Y aksen harus diubah terlebih dahulu ke dalam X dan Y agar mendapatkan bayangan yang baru. Nomor 6, substitusikan variabel X dan Y ke dalam persamaan lingkaran yang ditentukan pada soal. Dengan catatan, sudut tergantung dari letak kuadran ya. Sekedar mengingat, pada materi trigonometri letak kuadran pertama sin adalah positif, cos positif, dan tan positif. Kuadran kedua sin positif, cos negatif, dan tan negatif. Kuadran ketiga sin negatif, cos negatif, tetapi nilai tannya adalah positif. Sedangkan kuadran 4 sin negatif, cos positif, dan tan negatif. Sebagai materi pendukung atau konsep pendukung, ada gradien garis, di mana gradien garis disebut dengan kemiringan garis. Berdasarkan jenisnya, gradien dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, dari persamaan garis lurus. Sedangkan dari persamaan garis lurus sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama di posisi sebelah kiri, yaitu ada AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ada AX sama dengan BY tambah C. Nah, untuk memastikannya, perbedaan antara kedua sisi, yaitu untuk sisi kanan, X dan Y terpisah oleh tanda sama dengan. Untuk yang di sebelah kiri, variabel X dan Y di salah satu ruas saja, boleh di kiri semua atau di kanan semua, tergantung dari letak variabel X dan Y. Untuk variabel X dan Y yang terletak di salah satu ruas, maka besar gradiennya min A dibagi oleh
B. Sedangkan untuk dari persamaan garis lurus, ada variabel X dan Y yang terpisah oleh sama dengan, maka besar gradiennya adalah A dibagi dengan B. Inilah besar gradien dari persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, yaitu berasal dari dua buah titik yang berbeda, dianggap sebagai titik X1Y1 dan titik X2Y2. Ketika diberitahu dua titik X1Y1 dan X2Y2, maka besar gradien yang diperoleh dicari dengan cara Y2 dikurangi Y1 dibagi oleh X2 dikurangi oleh X1. Nah, untuk persamaan garis, berdasarkan nilai gradiennya terbagi menjadi dua. Yang pertama melalui satu titik, yang kedua melalui dua buah titik, yaitu X1Y1 dan X2Y2. Ketika melalui satu titik X1Y1, maka persamaan garisnya adalah Y dikurangi oleh Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Inilah persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan gradien sebesar M. Kemudian yang kedua, melalui dua titik X1Y1 dan X2Y2, maka diperoleh sifat Y dikurangi Y1 dibagi oleh Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi oleh X1 dibagi oleh X2 dikurangi dengan X1. Ini merupakan sifat atau rumus untuk mencari persamaan garis lurus ketika diketahui dua buah titik. Contoh soal 1. Bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang ditransformasi oleh garis X dikurangi Y tambah 7 sama dengan 0 adalah berapa? Nah, langkah pertama yang harus dicari adalah gradien. Dengan diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan X min Y tambah 7 sama dengan 0, maka untuk persamaan garis lurusnya, yaitu X min Y ditambah 7 sama dengan 0, kita ketahui bahwa X dan Y terletak dalam satu ruas, yaitu ruas sebelah kiri, di mana A adalah variabel yang di depan X1 dan B adalah variabel yang di depan Y min 1. Nilai gradiennya min A dibagi oleh B. A-nya adalah 1 dibagi B-nya min 1. Diperoleh hasilnya 1. Nah, jika sudah, maka nilai M sendiri dinyatakan dengan lambang tan theta. M sama dengan tan theta. Tan theta-nya sendiri adalah 1. Tan yang hasilnya 1, yaitu 45 derajat. Sehingga ketika tan-nya dibuang sementara, maka besar theta-nya adalah 45 derajat. Nah, jika sudah, maka kita gunakan ke dalam titik XY aksen, di mana sifatnya adalah cos 2 theta, kemudian sin 2 theta, lalu sin 2 theta, min cos 2 theta, dikalikan dengan XY min C, ditambah oleh 0 dan C, di mana theta-nya sendiri adalah 45 derajat, diganti ke dalam sifatnya menjadi XY aksen, sama dengan cos dari 2 dikalikan 45, sin dari 2 dikalikan 45, lalu sin dari 2 dikalikan 45, lalu min cos dari 2 dikalikan 45. Nah, dikalikan dengan X, Y dikurangin oleh C. C-nya sendiri ketika diurai atau dijadikan satu ruas saja, maka Y sama dengan X ditambah oleh 7. Maka nilai C-nya diperoleh sebesar 7. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai C, sekarang ganti ke dalam rumusnya, yaitu C-nya 7, dan 0 ditambah C di sini adalah 7. Ketika sudah dapat, sekarang kita kalikan menjadi XY aksen sama dengan, yaitu cos 2 kali 45 diperoleh 90, kemudian sin 90, lalu yang di atas sama, yaitu sin 90, dan yang terakhir di bawah min cos 90. Lalu yang sebelah kanan tetap X, Y dikurang 7 ditambah 0 dan 7.
Nah, jika sudah, sekarang ditentukan dulu nilai kosinnya untuk sudut 90 derajat. X aksen Y aksen sama dengan cos 90 adalah 0, sin 91 dan sin 91 min cos 90 adalah 0 dikalikan dengan X dan Y min 7 ditambah dengan 0 serta 7. Nah, kalau sudah, gunakan sifat matriks. Sekarang dikalikan, yaitu baris kali kolom. 0 kali X adalah 0, 1 kali Y min 7 adalah tetap Y min 7. Yang bawah baris kali kolom, 1 kali X adalah X ditambah 0 kali Y min 7 adalah 0. Ditambah dengan 0 dan 7. Maka diperoleh hasil akhirnya, Y min 7 tambah 0 adalah Y min 7. X tambah 0 tambah 7 adalah X ditambah 7. Dengan menggunakan sifat matriks. Ketika mendapatkan persamaan bayangan X aksen Y aksen sama dengan Y min 7 dan X plus 7, maka atas sama dengan atas dan bawah sama dengan bawah, sehingga diperoleh yang pertama adalah X aksen sama dengan Y dikurang 7. Ketika pindah ruas, maka X aksen tambah 7 sama dengan Y, atau kita tukar dua-duanya, yaitu Y sama dengan X aksen tambah 7. Kemudian yang kedua, yaitu yang bawah, Y aksen sama dengan X ditambah 7, maka ketika langsung nilai X-nya sendiri Y aksen dikurangin oleh 7. Sekarang substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, di mana persamaan lingkarannya sendiri yaitu X pangkat 2, kemudian ditambah oleh Y pangkat 2 sama dengan 25. X-nya diganti dengan yang diberikan pada di bawah, yaitu Y aksen min 7, pangkat 2 ditambah Y kuadrat, Y-nya diganti menjadi X aksen plus 7, pangkat 2 sama dengan 25. Sementara aksennya kita buang, jadi Y min 7 dan X plus 7. Ketika dikuadratkan, Y dikuadratkan adalah Y kuadrat, 2 kali min 7 kali Y adalah min 14Y, min 7 kuadrat adalah 49, ditambah X kuadrat, ditambah 2 kali 7 kali X, 14X, 7 kuadrat adalah 49, 25 pindah ruas menjadi minus 25 sama dengan 0. Nah, sekarang disusun menjadi persamaan umum lingkaran. Diperoleh X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dari sini ya. Nah, baru yang 14X, kemudian minus 14Y. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal dijumlah konstanta yang diberikan, yaitu 49 ditambah 49 dikurangin oleh 25, maka diperoleh 73 sama dengan 0. Inilah persamaan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 oleh garis lurus X min Y tambah 7 sama dengan 0. Contoh soal 2. Bayangan persamaan lingkaran X tambah 1 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 20 oleh transformasi garis 3X min 4Y sama dengan 9 adalah seperti apa? Nah, sekarang persamaan lingkarannya sudah dituliskan kembali, yaitu X tambah 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20, dan garisnya 3X min 4Y sama dengan 9. Nah, lebih baik sederhanakan garisnya menjadikan salah satu ruas Y sama dengan saja ya, dengan cara pindah ruas. Min 4Y pindah ruas ke kanan menjadi 4Y positif, kemudian 3X diam, 9 pindah ruas ke kiri menjadi minus 9. Nah, ketika dibagi 4 semua, maka 4Y dibagi 4 adalah Y, sama dengan 3X dibagi 4 adalah 3 per 4. X dikurang 9 dibagi 4 adalah 9 per 4. Dari sini nilai A yang di depan X yaitu 3 per 4, kemudian B yang di depan Y yaitu 1, dan C yang tidak punya variabel yaitu minus 9 per 4. Sehingga nilai gradiennya yaitu sebesar tan theta, rumusnya tinggal dibagi antara A dan B, tapi karena terpisah, maka A dibagi B saja cukup. A-nya adalah 3 per 4 dibagi oleh 1, maka nilai tan theta sama dengan 3 per 4. Karena nilai 3 per 4 bukan sudut istimewa,
maka diurai menjadi nilai bentuk tan. Tan sendiri adalah depan dibagi dengan samping. Nah, sekarang buat segitiga siku-sikunya, di mana siku-sikunya adalah theta, kita anggap di paling ujung sebelah kiri. Sisi depannya adalah 3, sisi sampingnya adalah 4. Sekarang cari nilai n. N sendiri menggunakan Pitagoras, akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, maka diperoleh akar dari 9 ditambah 16, nilainya sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, kalau sudah, cari sin theta dan cos theta. Sin theta dengan sifat trigonometri, yaitu depan dibagi dengan miring. Nah, depan sudut theta artinya adalah 3, miringnya sendiri adalah sisi n, maka ganti nilai n yang sudah diperoleh yaitu 5. Untuk cos theta-nya sendiri adalah samping dibagi dengan miring, di mana samping sudut theta-nya adalah 4, dibagi miringnya saya tuliskan langsung sebesar 5. Setelah mendapatkan nilai sin dan cos untuk sudut theta, sekarang cari nilai sin dari 2 theta. Sin 2 theta sama dengan 2 kali sin theta dikalikan oleh cos theta, sesuai dengan sifat sudut rangkap, di mana sudut rangkap sendiri ketika dimasukkan sin theta dan cos theta-nya adalah sebagai berikut, yaitu 2 dikali 3 per 5 dikali 4 per 5. 2 kali 3, 6 dikali 4 menjadi 24 per 25. Sedangkan nilai cos 2 theta, yaitu 1 dikurang 2 kali sin pangkat 2 theta, sama dengan 1 dikurang 2, sinnya diganti menjadi 3 per 5 pangkat 2, sama dengan 1 dikurang 3 kuadrat 9, kemudian 5 kuadrat 25. 1 sendiri karena penyebutnya 25, kita ubah menjadi 25 per 25, dikurang 2 kali 9, 18 per 25. 25 dikurang 18 diperoleh 7 per 25. Inilah sifat dari sin 2 theta dan cos 2 theta. Nah, setelah mendapatkan hasil dari sin 2 theta 24 per 25, cos 2 theta sama dengan 7 per 25 dengan nilai C sebesar min 9 per 4, sekarang ganti ke dalam X aksen Y aksen, di mana X aksen Y aksen sama dengan cos 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta, cos 2 theta, dikali oleh X Y min C tambah 0 dan C. Nah, sekarang diganti ke dalam X aksen Y aksen sama dengan cos 2 theta-nya 7 per 25, sin 2 theta-nya adalah 24 per 25, sin 2 theta-nya 24 per 25, jangan lupa yang bawah min cos 2 theta, yaitu minus 7 per 25, dikalikan dengan X Y min C, X-nya tetap, Y dikurang min 9 per 4, tutup kurung ditambah oleh 0, C-nya min 9 per 4. Nah, jika sudah, maka X aksen Y aksen sama dengan, sekarang baris dikalikan dengan kolom, akan menjadi 7 per 25X, kemudian 24 per 25 dikalikan yang bawah, menjadi 24 per 25 dikalikan Y tambah 9 per 4. Yang bawah sekarang baris dikalikan dengan kolom, ujung kali ujung menjadi 24 per 25X, lalu yang berikutnya min 7 per 25 dikalikan hasil yang bawah, yaitu min 7 per 25 dikalikan Y tambah 9 per 4, kemudian ditambahkan dengan 0 dan min 9 per 4. Nah, ketika sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, cukup dijumlahkan, yaitu X aksen Y aksen sama dengan hasilnya menjadi 7 per 25X, ditambah kita kalikan ke dalam 24 per 25Y, kemudian 24 dikali 9 per 4 menjadi 24 bagi 4, 6. 6 kali 9 adalah 54 per 25, kemudian ditambah sisi yang atas adalah 0, kemudian yang bawah sekarang 24 per 25 dikali X min 7 per 25 kali Y, min 7 per 25Y, min 7 per 25 dikali 9 per 4, min 63 per 100,
dikurang 9/4. Nah, diperoleh persamaannya adalah X aksen Y aksen sebagai berikut. Setelah mendapatkan X aksen Y aksen, yaitu sebesar 7/25X tambah 24/25Y tambah 54/25 tambah 0, dan yang bawah 24/25X min 7/25Y min 63/100 min 9/4. Sekarang posisi kita ambil satu persatu. Yang atas dengan yang atas, yaitu X aksen sama dengan yang sebelah kanan dituliskan di sebelah kiri, sama saja sebenarnya, hanya terbalik. Yang kedua, yang bawah dengan yang bawah, tetapi aksen diletakkan di sebelah kanan. Sehingga 24/25X min 7/25Y min 63/100 min 9/4 sama dengan Y aksen. Nah, ketika dikali 25 untuk yang sebelah kiri, maka akan menjadi 7X ditambah 24Y ditambah 54 tambah 0 tetap ya, sama dengan 25X aksen. Sehingga 7X ditambah 24Y sama dengan 25X aksen dikurangin oleh 54. Inilah persamaan pertama. Lalu yang kedua dikalikan dengan 100. 100 bagi 25 adalah 4. 4 kali 24 diperoleh 96X min 100 dibagi 25 adalah 4, dikalikan 7, 28Y, kemudian 100 dibagi 100 adalah 1, dikali 63 adalah tetap 63, 100 dibagi 4 adalah 25, 25 dikalikan dengan 9 adalah minus 225 sama dengan Y aksen. Nah, sekarang pindah ruas, 96X dikurang 28Y sama dikurang 63 minus 225, pindah ruas menjadi Y aksen ditambah 63 plus 225, maka hasilnya menjadi 288. Nah, ketika sudah, inilah persamaan yang kedua. Setelah mendapatkan dua persamaan, maka dieliminasi. Setelah dituliskan kembali, persamaan pertama adalah 7X plus 24Y sama dengan 25X aksen min 54. Persamaan kedua yaitu 96X dikurang 28Y sama dengan Y aksen tambah 288. Nah, sekarang dieliminasi. Mau yang mana? Bebas. Mau hilangkan X boleh, mau hilangkan Y boleh. Kalau menghilangkan X, maka angkanya terlalu besar, yaitu 7 dan 96. Maka kita akan menghilangkan yang Y, di mana yang Y angkanya 24 dan 28. Ketika disederhanakan, 24 bagi 4 adalah 6, 28 bagi 4 adalah 7. Atas 6 bawah 7, kita kalikan atas 7 bawah 6. Seperti biasa untuk eliminasi ketika materi SMP, yaitu ketika dikali, 7 kali 7X menjadi 49X, 24 kali 7 adalah 168Y, 25 kali 7 adalah 175X aksen dikurang 54 dikali 7 adalah 378. Nah, kalau sudah, sekarang dikalikan dengan 6. 6 dikali 96X adalah 576X minus 168Y sama dengan 6Y aksen ditambah 288 kali 6 dapat 1728. Ketika ditambah, maka yang Y akan hilang. 49 tambah 576X masing-masing 625X sama dengan 175X aksen ditambah 6Y aksen min 378 ditambah 1728 diperoleh angka sebesar 1350. Maka nilai X-nya kita bagi dengan 625, yaitu 175X aksen ditambah 6Y aksen ditambah 1350 dibagi oleh 625. Inilah nilai X. Sekarang setelah mendapatkan nilai X, kita cari nilai Y-nya. Bebas dimasukkan ke atas boleh, ke bawah juga boleh. Ketika dimasukkan ke atas, maka 7X ditambah 24Y sama dengan 25X aksen dikurang 54. X-nya diganti dengan yang diperoleh, yaitu 175X aksen ditambah 6Y aksen ditambah
1350 dibagi dengan 625 tutup kurung ditambah 24Y kemudian sama dengan 25X aksen dikurang 54. Karena Y yang dicari, maka 24Y-nya tetap. Lebih lengkapnya kita taruh di sebelah kiri. Maka sisanya adalah 25X aksen dikurang 54. Ini pindah ruas ke kanan menjadi min 7 dikalikan 175X aksen ditambah 6Y aksen ditambah 1350 kemudian dibagi oleh 625. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, maka tinggal dibagi 24 semua. Setelah mendapatkan hasil 24, nanti nilai Y-nya 24 bagi 24 adalah Y, 25 bagi 24 adalah 25 per 24 X aksen min 54 per 24 min 7 per 24 dikalikan dengan 175X aksen ditambah 6Y aksen kemudian ditambah 1350 dibagi dengan 625. Nah, nilai X diperoleh tinggal disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan sesuai angka yang sama. 54 dengan 24 dibagi dengan 6. Maka Y sama dengan 25 per 24 X aksen dikurang dibagi dengan nilai sebesar 6. 54 bagi 6 adalah 9 per 4. Kemudian yang berikutnya min 7 per 24. Lalu sisanya 175X aksen ditambah 6Y aksen ditambah 1350 dibagi dengan 625. Nah, setelah mendapatkan perhitungan diperoleh nilai X tadi sebelumnya 175X aksen tambah 6Y aksen tambah 1350 dibagi semua dengan angka 625. Lalu nilai Y-nya adalah 25 per 24 X aksen min 9 per 4 dikurang 7 per 24 dikalikan dengan nilai dari 175X aksen ditambah 6Y aksen ditambah 1350 per 625. Maka bentuk sederhananya 25 per 24 X aksen min 9 per 4 ini dikalikan dengan hasil bagi 175 per 625 X aksen kemudian min 7 per 24 dikali 6Y per 625 kemudian min 7 per 24 dikali 1350 per 625. Maka mendapatkan sebuah persamaan bentuk sederhananya yaitu 25 per 24 X aksen min 9 per 4 min 7 per 24. Nah, ini sama-sama dibagi 25 dapat 7 per 25 X aksen min 7 per 24 dikali 6 per 25 sama-sama bagi 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 adalah 4 Y aksen dikurang 7 per 24 dikali 1350 per 625 sama-sama dibagi 25. Nah, dibagi 25 nanti diperoleh yang bawah adalah 25, yang atas adalah 54. Nah, kalau sudah 54 dibagi 24 sama-sama dibagi 6 9 kali 7 63 sisanya 4 dikali 25 adalah 100. Nah, kalau sudah ini kita buat dikali 25 per 25 dikali 25 maka dapat 625 yang bawah dapat 600 X aksen ini kita kali 25 per 25 kali 9 225 yang bawah adalah 100. Nah, 7 kali 7 49 per 600 X aksen lalu 7 kali 1 adalah 7 4 kali 6 25 adalah 2500 Y aksen dikurang 63 per 100. Nah, ketika dikurang 625 dengan 49 karena penyebut tidak sama, nanti dapat 576 per 600 atau bentuk sederhananya 24 per 25 X aksen. Lalu yang kedua min 7 per 2500 Y aksen. Dan yang terakhir konstantanya min 225 min 63 per 100. Maka diperoleh min 288 per 100. Inilah dari nilai Y. Nah, setelah mendapatkan nilai X dan Y, sekarang substitusikan ke persamaan lingkaran.
di mana nilai X-nya berlaku untuk yang atas 175 X aksen ditambah 6 Y aksen ditambah 1350 dibagi oleh 625, jangan lupa ditambah 1 sendiri 625 per 625 karena penyebutnya adalah 625, ditambah Y-nya sendiri 24 per 25 X aksen dikurang 7 per 2500 Y aksen dikurang 288 per 100, karena angka 2 di sini penyebutnya 100 yang merupakan konstanta, maka dikurang 2 dikali 100 per 100. Tutup kurung kuadrat sama dengan 20. Karena ini semua adalah Y, sedangkan angka 2 yang terletak pada persamaan lingkaran dijadikan persamaan dengan penyebut 100. Nah, sekarang dijumlahkan 175 X aksen ditambah 6 Y aksen ditambah, karena penyebutnya udah sama, yaitu 625, maka diperoleh 625 ditambah 1350 menjadi 1975. Jangan lupa pangkat 2, karena mula-mulanya adalah pangkat 2 ditambah 24 per 25 X aksen dikurang 7 per 2500 Y aksen min 288 min 2 kali 100 adalah 200, sehingga 288 tambah 200 menjadi 488 per 100 dipangkatkan oleh 2 sama dengan 20. Nah, dalam hal ini aksennya boleh dibuang karena dalam PG tidak akan bertemu dengan aksen karena bentuknya dalam X dan Y. Inilah jawaban contoh soal nomor 2.